Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Yang karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat dan salam, keberkahan, kenikmatan senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk Nabi kita yang tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Semoga salawat dan salam, keberkahan, kenikmatan bersambung kepada keluarga-keluarga beliau yang tercinta, kepada istri-istri beliau, kepada putra-putri beliau, dan kepada seluruh keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah berikan hidayah Islam kepada mereka. Dan semoga bersambung kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dikarenakan mereka para sahabat yang selalu menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di kala duka ataupun suka. Mereka para sahabat yang mendengarkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan petua-petua kepada mereka. Dan mereka para sahabat yang menyaksikan dengan kedua mata mereka bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan semoga bersambung kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti para sahabat di dalam kebaikan. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk menuntut ilmu. Allah permudah kita untuk mendengarkan Al-Qur'anul Karim dibacakan, mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, sebuah kenikmatan yang seharusnya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaikilah niat kita, perbaiki niat dalam menuntut ilmu. Jangan sampai niat memalingkan kita dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji, mentelaah kitab yang tipis, buku saku, yang berjudul Asyaratu Asbabin Linsyirahis Sadri, 10 sebab berhati lapang. Dan kitab ini jamaah rahimani wa rahimakumullah berisi potongan ucapan-ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Di dalam kitab ini Asyaratu Asbabin Linsyirahis Sadr tercantum di dalamnya ucapan-ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizallahu ta'ala, Al-Badr hafizallahu ta'ala. Kemudian diuraikan oleh beliau Syekh Abdul Razak matan dari Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, dibawakan ke dalam kitab Asyaratu Asbabin Linsyirahis Sadr, dibawakan oleh beliau hafizallahu ta'ala, dan beliau jelaskan matan tersebut. InsyaAllah kita akan baca kitabnya. Kita mulai dari muqaddimah. Syekh hafizallahu ta'ala mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa khatamil mursalin, Nabina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man saru ala hadihim ila yaumiddin. Syekh menyebutkan di muqaddimah ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, beliau memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat, mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kemudian kepada para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada orang-orang yang berjalan di atas petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in sampai hari kiamat. Kemudian beliau mengatakan, amma ba'd.
Setelah itu, fa inna insyirahas sadri matlabun azimun. Syekh mengatakan sesungguhnya memiliki hati yang lapang matlabun azimun adalah cita-cita yang agung. Semua dari kita jamaah mengharapkan memiliki hati yang lapang. Wa maqsidun jalilun, dan niat yang mulia. Memiliki hati yang lapang adalah cita-cita yang sangat agung, cita-cita yang sangat besar. Wa maqsidun jalilun, dan niat yang mulia. Dan semua dari kita jamaah menginginkan memiliki hati yang lapang. Tapi tidak semua mendapatkan hati yang lapang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam ataupun sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud mengatakan, kam min muridin lil khair la yusibuh. Betapa banyak orang yang bercita-cita ingin mendapatkan kebaikan. Semuanya ingin mendapatkan kebaikan. La yusibuh, namun dia tidak mendapatkannya. Ini yang dikatakan oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian Syekh mengatakan wa minnatun azimatun, dan memiliki hati yang lapang itu adalah anugerah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala min Rabbil alamin. Wal maqsudu bin syirahis sadar. Kemudian Syekh mengatakan, apa sih yang dimaksudkan dengan hati yang lapang? Kita sering mendengar, saya ingin memiliki hati yang lapang. Saya ingin hadir ke masjid salat berjamaah. Saya ingin nuntut ilmu. Saya ingin hadir di majelis ilmu, mengkaji hadis-hadis Nabi SAW. Tujuannya adalah ingin mendapatkan hati yang lapang, ingin tentram, ingin damai. Maka apa itu? Hati yang lapang, Syekh mengatakan irtiyahuhu, kenyamanan hati. Hati yang lapang adalah watuma'ninatuhu, tenangnya hati. Wazawalul munaghisat, dan hilangnya berbagai hal yang mengganggu kenyamanan. Terkadang kita ingin mendapatkan hati yang lapang, tapi selalu ditepa oleh kegalauan, dihampiri oleh kegelisahan. Maka hati yang lapang adalah kenyamanan hati, tenangnya hati, hilangnya berbagai hal yang mengganggu kenyamanan, wal muqaddirati anhu, dan hal-hal yang bisa mengkeruhkan hati. Itu hilang. Wa baqa'uhu sa'idan fi hayatin karimatin wa thayyibatin. Sehingga hati itu tetap dalam keadaan bahagia, di dalam kehidupan yang mulia, dan dalam kehidupan yang menyenangkan. Kemudian Syekh mengatakan, wa idza mannallahu azza wa jalla ala 'abdihi bihi. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan ataupun menganugerahkan kenikmatan kepada hambanya, mendapatkan hati yang lapang, fasyaraha lahu sadrah, maka Allah jadikan hatinya lapang. Kalau Allah menginginkan kenikmatan untuk seorang hamba, mendapatkan hati yang lapang, seorang hamba menginginkan hati yang lapang misalnya. Dia ingin mendapatkan hati yang lapang. Maka Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan hatinya. Ini khusus untuk orang-orang yang ikhlas ingin mendapatkan hati yang lapang. Yang benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala ingin mendapatkan hati yang lapang. Bukan hanya sekedar ucapan belaka, kemudian dia tidak berusaha agar mendapatkan hati yang lapang. Bukan. Tapi dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia laksanakan sebab-sebab untuk mendapatkan hati yang lapang. Nah, apabila Allah menginginkan seorang hamba mendapatkan kenikmatan berupa hati yang lapang, maka akan Allah berikan hati yang lapang kepadanya. Apakah cukup hati yang lapang saja Allah berikan? Allah berikan tambahan. Wa yassara lahu amrah. Allah permudah segala urusannya. Urusannya itu jadi mudah. Tidak ada yang kesulitan. Tidak ada dia merasa keberatan. Tidak ada kebingungan. Tapi Allah permudah. Apa contohnya? Urusan yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, tahaqqaqat lil 'abdi masalihuhu ad-diniyah wad dunyawiyah. Allah wujudkan maslahat-maslahat dunia dan akhiratnya untuk seorang hamba. Allah wujudkan. Apa contohnya maslahat ad-diniyah? Maslahat dunia, baca Al-Qur'an. Seorang hamba apabila memiliki hati yang lapang, maka Allah jadikan dia bisa fokus membaca Al-Qur'anul Karim.
Sebagian di antara kita buka Al-Quranul Karim, baru setengah halaman dia tinggalkan. Kenapa? Galau. Hatinya itu keras. Hatinya tidak nyaman, memikirkan perkara-perkara yang belum terjadi. Dia ingin membaca hadis, dia bisa fokus. Dia baca 1, 2 kali, 3 kali. Walaupun dia tidak faham, dia bisa fokus. Dan akhirnya dia faham. Karena itu tadi Allah berikan kepadanya berupa kenyamanan hati. Hatinya tenang, hatinya lapang. Kemudian maslahat duniawiyah. Maslahat duniawiyah. Tadi maslahat yang pertama adalah maslahat diniyah, maslahat agama. Maslahat akhirat bisa baca Al-Quranul Karim. Kemudian maslahat duniawiyah, maslahat di dunia. Apa contohnya? Dia bisa fokus naik motor. Tidak ada kegalauan yang menerpanya. Tidak ada gangguan-gangguan dari luar, pemikiran-pemikiran yang lain di atas motor. Dia bisa fokus. Dia bisa bekerja dalam keadaan fokus, tidak ingin marah-marah saja. Walaupun permasalahan besar di kantor contohnya. Permasalahan besar itu bisa kecil di hadapannya. Karena Allah telah memberikan kenyamanan hati kepada seorang hamba. Kemudian Syekh mengatakan wa nala maqasidahu wa ahdafah. Dan Allah jadikan dia mencapai maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuannya itu bisa tercapai apabila diberikan oleh Allah berupa hati yang lapang. Apalagi yang Allah berikan kepadanya, fasahulat alaihil ibadat. Allah permudah baginya untuk melaksanakan ibadah. Salat 2 rakaat sebelum subuh. Tidak semua orang bisa melakukannya. Berat bangun subuh itu jamaah, berat. Akan tetapi apabila Allah memberikan kenyamanan hati kepada seorang hamba, ketika azan ataupun sebelum azan dia bangun. Dia bangun, bersegera. Dia bersegera menuju masjid. Ataupun di rumahnya dia sholat 2 rakaat. Yang kata Nabi SAW, 2 rakaat sebelum fajar, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Allah permudah baginya ibadah. Sholat witir, tidak semua dari kaum muslimin bisa melaksanakan sholat witir jamaah. Tidak semuanya. Tapi apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada seorang hamba kenyamanan hati, itu jadi mudah. Itu jadi mudah jamaah. Tidak ada kesulitan. Sholat witir dia tidak mampu bangun di sepertiga malam terakhir. Maka Allah jadikan dia bisa melaksanakan sholat witir sebelum tidurnya walaupun 1 rakaat. Walaupun 1 rakaat. Allah jadikan mudah baginya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh mengatakan wa tayassarat lahu ta'at. Allah permudah baginya untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Wa tamakkana min ri'ayati masalihihi. Dan dia bisa memperhatikan maslahatnya. Dia bisa memperhatikan bisnisnya. Dia bisa memperhatikan anak-anaknya, bagaimana pendidikannya. Bagaimana dia bisa ngecek bisnisnya dalam keadaan tidak marah, dalam keadaan tidak dendam kepada karyawannya, dalam keadaan tidak menyalahkan karyawannya. Dia bisa fokus. Dia bisa fokus ngecek warungnya. Bagaimana, apa saja yang habis hari ini, apa saja yang kerugian yang ada, maka dia tidak marah. Kemudian Syekh mengatakan wa tahayya'a lahu tarbiyatu waladihi. Wa tahayya'a ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, arti asalnya adalah tersedia. Maka kalau kita terjemahkan di sini maknanya adalah dia siap untuk mendidik anaknya. Kapanpun anaknya minta dididik, dia bisa. Abi ajarkan anak Iqra ataupun Al-Quran, dia bisa. Nak duduk di sini. Atau memberikan kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu kepada anaknya, dia bisa menyampaikannya. Tapi kalau seandainya dia tidak memiliki hati yang lapang, dia tidak memiliki kenyamanan hati, dia melihat anaknya pun kadang ingin marah. Melihat anaknya dia bisa marah. Akan tetapi orang-orang yang Allah berikan kenyamanan hati, dia bisa siap mendidik anaknya kapanpun. Kemudian Syekh Hafizullah Ta'ala mengatakan, wa amma idza daqa sadru fa inna katsiran min masalihil abdi tata'attal. Syekh mengatakan, maka apabila dada seorang hamba itu sempit, maka banyak maslahat hamba itu terlantar. Tata'attal.
terlantar. Apabila seseorang sempit hatinya jamaah, maka banyak maslahat hamba itu terlantar. Fala qudrata lahu ala amalin, sehingga dia tidak mampu melaksanakan amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa beramal. Hatinya sempit, ingin sendiri saja tapi tidak beramal. Ingin menjauh dari manusia tapi tidak beramal. Wala nasyata lahu fi wulud abwabil birri, sehingga dia tidak energik, dia tidak mampu memasuki pintu-pintu kebaikan. Dan kita tahu pintu kebaikan itu banyak jamaah, banyak pintu kebaikan. Akan tetapi karena kan dia memiliki hati yang sempit, dia tidak mampu memasuki pintu-pintu kebaikan yang demikian begitu banyaknya. Kemudian Syekh mengatakan, walihada lamma amara Allahu nabiyahu Musa alaihi salam bidhahabi ila taghiyah Fir'aun lida'watihi wa tahdhiri. Kemudian Syekh mengatakan, oleh karena itu kata Syekh, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk mendatangi orang yang melampaui batas, yaitu Fir'aun. Ini Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang kepada Fir'aun. Apa tujuannya? Lida'watihi, agar mendakwatkannya. Wa tahdhirihi min maghabbati tughyanihi, dan memperingatkannya dari konsekuensi ataupun dampak kecongkakannya. Itu diperintahkan Nabi Musa alaihissalam berangkat ke sana oleh Allah Subhanahu wa taala agar memperingati Fir'aun dari konsekuensi kecongkakannya, kelampauan batasnya, sudah merusak di muka bumi ini. Maka Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam. Tawajjaha Musa alaihissalam ilallahi bid-du'a. Maka Musa menghadapkan diri kepada Allah dengan berdoa. Sebelum Nabi Musa berangkat kepada Fir'aun, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam surat Thaha ayat 25 sampai 26. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, Rabbishrah li sadri, ya Allah lapangkan untukku hatiku, wa yassir li amri, dan permudah urusanku. Nabi Musa minta lapangkan hatiku, wa yassir li amri, dan permudah urusanku. Kenapa Nabi Musa alaihissalam minta dada yang lapang sebelum menemui Fir'aun? Dikarenakan jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena dada yang lapang bisa menjadikan seseorang itu fokus terhadap apa yang ingin dia lakukan. Dia bisa konsentrasi. Makanya Nabi Musa alaihissalam sebelum datang kepada Fir'aun, Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta hati yang lapang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Syekh mengatakan, wa yaqulullahu subhanahu mumtannan ala abdihi wa rasulihi wa mustafahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan nikmatnya kepada hambanya, kepada seorang hambanya, kepada seorang rasulnya, wa mustafahu, manusia pilihannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan di dalam surat Asy-Syarh ayat 1, alam nashrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan dadamu. Maka Syekh mengatakan fahadhihi minhatun ilahiyah, maka hati yang lapang, minhatun, pemberian ilahiyah, yaitu pemberian ataupun anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengatakan hati saya lapang ini adalah karena ilmuku, hati saya lapang ini karena kepandaianku, kekayaanku. La. Akan tetapi hati yang lapang itu adalah anugerah ilahiyah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa atiyatun rabbaniyatun manallahu azza wa jalla alaihi biha. Dan memiliki dada yang lapang, hati yang lapang adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Fasyarhu sadri min a'zabi asbabil huda. Maka hati yang lapang sebab pentingnya mendapatkan hidayah. Maka banyak orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu disebabkan karena memiliki hati yang sempit, tidak menerima
Wa tadyiquhu, dan sempit dadanya, min asbabid dhalal, dan sempitnya dada seseorang, Syekh mengatakan di sini adalah di antara sebab-sebab kesesatan. Tidak ingin menerima, disampaikan qala Allah wa qala Rasul, ditolak, bahkan dihina. Dan ini disebabkan oleh sempitnya hati, jamaah rahimani rahimakumullah. Kama anna syarhahu min ajallin ni'am, sebagaimana halnya hati yang lapang adalah termasuk nikmat yang sangat besar. Subhanallah, indah ucapan Syekh di sini, jamaah. Sebagaimana halnya hati yang lapang adalah termasuk nikmat yang sangat besar. Termasuk nikmat yang sangat besar, jamaah. Semua nikmat duniawi tidak akan terasa nikmat kalau memiliki hati yang sempit. Semua nikmat duniawi tidak akan dirasakan nikmat, tidak akan terasa nikmat apabila memiliki hati yang sempit. Engkau tidak akan bisa menikmati rumahmu yang bertingkat-tingkat yang begitu megahnya, sedangkan engkau memiliki hati yang sempit. Engkau tidak akan senang tatkala melihat kepada anak-anakmu apabila memiliki hati yang sempit. Engkau tidak akan tumbuh rasa cinta kepada seorang istri apabila memiliki hati yang sempit. Kemudian Syekh mengatakan wa tadyiquhu min a'zamin niqam, dan sempitnya hati min a'zamin niqam adalah termasuk hukuman yang mengerikan. Subhanallah. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Syifa'ul Alil. Syifa' al-Alil. Kemudian Syekh mengatakan wala yumkinu nailu hadzal matlabi al-azim illa bil inayati bihadzal din wal qiyam bihi. Dan tidak mungkin diperoleh cita-cita yang agung ini, kata Syekh, illa bil inayati bihadzal din, kecuali dengan perhatian terhadap agama ini kemudian mengamalkannya. Apa bentuk perhatian kita kepada agama? Yaitu timbulnya rasa kepedulian di dalam diri kita kepada agama Islam. Kita timbulkan rasa ingin tahu. Saya ingin nuntut ilmu. Saya ingin hadir di majelis ilmu karena saya tidak tahu bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara zakat yang benar. Nah, maka ditanamkan dalam diri kita ini bodoh. Maka akan timbul pertanyaan-pertanyaan tentang agama Islam sehingga kita menjadi thalabul ilmi. Kita nuntut ilmu. Maka Syekh mengatakan tidak akan tercapai memiliki hati yang lapang kecuali dengan perhatian terhadap agama. Kemudian setelah berilmu, apakah kita santai saja? Kita tidak mengamalkannya? La. Setelah kita berilmu, kita beramal dengan ilmu. Jangan jadikan ilmu hanya sekedar wawasan. Jangan sekedar sebagai ilmu pengetahuan saja. Tapi ilmu itu menarik pelakunya kepada beramal. Kemudian Syekh mengatakan fakullama kana al-'abdu ahrasu 'ala istiqamatihi 'ala hadzal din, dan apabila setiap hamba antusias istiqamah di atas agama ini, waltizamihi bima jaa fihi, serta berkomitmen dengan apa yang datang dengannya, kana hazzuhu wa nasibuhu min syirahi sadri bihasabi dzalik, maka ia layak mendapatkan kelapangan dada sesuai dengan apa yang dia perbuat. Apabila tinggi kualitas seorang hamba ingin mendapatkan kelapangan hati, maka setinggi itu juga Allah berikan kepadanya. Namun apabila seseorang hanya modal ngomong saja, ana ingin mendapatkan hati yang lapang, kemudian dia hanya melaksanakan sebab-sebabnya sedikit saja, maka sesuai dengan kadar tersebut Allah berikan kelapangan hati kepadanya. Kemudian Syekh mengatakan walihada yumkinu an tukhtasara jami'ul asbab al-muaddiyati linsyirahi sadr bi amrain. Maka oleh karena itu apabila diringkas seluruh sebab-sebab ini, maka hal ini bisa dikumpulkan menjadi dua hal, bermuara kepada dua hal. Yatarattabu ahaduhuma 'alal akhar, yang mana salah satu di antara dua ini saling melengkapi, saling berkaitan. Maka Syekh mengatakan fal amrul awal, perkara yang pertama adalah annan syiraha sadri la yunalu illa bitaufiqillahi ta'ala, bahwasannya lapangnya hati itu tidak bisa diperoleh kecuali dengan taufik
Allah Subhanahu wa taala. Wa i'anatihi lil 'abdi, dan bantuan Allah untuk hambanya. Ini yang pertama. Wal amru tsani, dan perkara yang kedua, anna hadhil minnah wal hiba minallahi subhanahu wa ta'ala la tata'atta illa bi ta'atihi wa luzumi syar'ihi. Dan anugerah ini, kata Syekh, pemberian ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemberian lapangnya hati, anugerah berupa lapangnya hati ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La tata'atta illa bi ta'atihi, tidaklah terwujud pada seorang hamba kecuali dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa luzumi syar'ihi, dan konsisten dalam menjalankan syariatnya. Maka seluruh sebab-sebab yang akan disampaikan oleh Syekh maka bermuara pada dua perkara ini. Nah, kita lanjutkan. Fahadhani al-amrani huma jima'un hadzal mawdu' wa asasuhu. Maka dua perkara ini, kata Syekh, adalah intisari dari judul ini. Asyaratu asbabin linsyirahi sadr. Maka dua perkara ini adalah intisari dari dua judul ini. Wa asasuhu, dan pondasi judul ini. Idzil qulubu biyadillah. Karena sejatinya hati kita berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan hati itu sebagaimana Allah inginkan. Wa hiya taw'u tadbirihi wa taskhirihi. Sehingga hati itu tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah inginkan untuknya. Fama sya'allahu kan. Apa yang Allah inginkan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang tidak Allah inginkan tidak akan terjadi. Kama qala Subhanahu wa ta'ala, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan memberikan hidayah kepadanya, Allah jadikan lapang hatinya untuk menerima Islam. Jadi orang yang menerima Islam itu lapang hatinya, jamaah. Wa man yurida ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan. Dan barang siapa yang Allah inginkan sesat, Allah jadikan hatinya dayiqan harajan. Hatinya itu sempit dan sesak. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan hati itu naik ke atas langit. Menyesakkan. Hati itu sempit. Ini Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 125. Dan Allah juga mengatakan, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Barang siapa yang Allah lapangkan hatinya untuk menerima Islam, maka dia di atas cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh mengatakan, fansyirahu sadri la yunalu ila bitaufiqi minallahi wahdah. Maka lapangnya hati itu tidak diperoleh kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Lidzalik yang bagi ayakuna talabuha minhu azza wa jalla. Maka sudah sewajibnya, sepantasnya seorang hamba meminta agar hatinya lapang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an tariqi syar'ihi wa wahyihi, melalui ketentuan syariatnya dan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita ingin mendapatkan hati yang lapang kita datang ke diskotik. Ini bukan sesuai dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin memiliki hati yang lapang, tapi kita datang kepada dukun. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bukan ketentuan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka kalau ingin memiliki hati yang lapang, maka tempuhlah cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayajtahidul mu'minu bid-du'a, maka seorang mukmin bersungguh-sungguh dalam berdoa. Wasidqul iltija'i ilallahi Subhanahu wa ta'ala liyashraha sadrah. Maka jujurlah dalam merengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan hati yang lapang, atau agar Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan hatinya. Wa yuyassira amrahu, agar Allah mempermudah urusannya. Wa yaktubahu ta'ala fi ibadihi su'ada fid dunya wal akhirah, dan Allah menuliskannya ke dalam daftar hamba-hamba yang bahagia di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat.
Kemudian Syekh mengatakan wa ba'da dzalik yutbi'ul mu'minu du'a wal tijaa ila Allah bi badli al asbab al muaddiyati li tahqiqi hadhihi al ghayati al jalila wal maqsidu al azim. Kemudian Syekh mengatakan maka setelah itu sudah seharusnya seorang mukmin mengikuti setelah berdoa diikuti dengan merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin itu berdoa, kemudian dia diiringi dengan merengek kepada Allah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan sebab-sebab setelah berdoa, merengek, kemudian melakukan sebab-sebab yang mengantarkan untuk terwujudnya hadhil ghaya al-jalilah, cita-cita dan tujuan yang agung ini. Kemudian Syekh mengatakan wa qad dzakara al-'allamatu Ibnul Qayyim rahimallahu taala, sungguh telah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala anna halal 'abdi fil qabri ka halil qalbi fi sadri na'iman wa 'adzaban. Subhanallah. Indah ucapan Syekh di sini jamaah. Ketahuilah bahwasannya keadaan seorang hamba di dalam kubur sebagaimana keadaan hatinya di dalam dadanya ketika hidup di dunia. Ini yang dikatakan oleh Syekh. Maka orang yang sempit hatinya di dunia, maka di akhirat kondisinya di dalam kubur akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa azab atau berupa nikmat yang akan didapatkan oleh seorang hamba di dalam kuburnya. Wasijnan wantilaqan. Terkekang atau lepas, bebas begitu saja. Maka hati di dunia cerminan hati di dalam kubur. Kemudian Syekh mengatakan fa in kana sadruhu dayiqan harajan bihadzal din wa syara'ihi kana qabruhu alaihi dayiqan. Maka apabila hatinya sempit, seorang hamba di dunia sempit, sesak dalam menjalankan agama ini, begitu pula lah keadaan kuburnya alaihi dayiqan, sempit baginya. Wa in kana sadruhu munsyarihan li hadzal din, maka barang siapa yang lapang dadanya dalam menerima agama ini, wa qalbuhu muqbilan alai, dan hatinya perhatian terhadap agama ini, kana qabruhu muwassa'an alai, maka kuburannya nanti akan luas untuknya. Wa kana fihi qariral aini sa'idan, maka dia di alam kubur hatinya tenang dan bahagia. Wal insyirahi sadri alamatun bayyinatun, dan untuk mengenal hati yang lapang ini memiliki indikator yang jelas, memiliki tanda-tanda yang jelas. Wa dalalatun wadihatun, bukti-bukti yang jelas. Tazharu 'alal mu'min, yang nampak bagi setiap muslim. Fayahmadu bihal 'aqibata fid dunya wal akhirah, sehingga seseorang memuji dengannya terhadap kesudahan di dunia dan di akhirat. Wa tatalakhas bil jumlati fi umurin thalatha. Apabila diringkas secara global, orang-orang memiliki dada yang lapang ada 3 poin ataupun ada 3 macam. Orang yang memiliki dada yang lapang apabila diringkas itu memiliki 3 poin. Yang pertama, ayyuk bila ala daril khuludi wal baqa. Dia meyakini akan adanya akhirat atau alam keabadian. Ini yang pertama. Yang kedua, ayatajafa an darid zawalil fana wal fana, menjauh dari kampung yang akan hilang dan fana, yaitu menjauh dari kampung dunia. Seseorang tidak boleh condong kepada kehidupan dunia dibandingkan kepada kehidupan akhirat. Akan tetapi orang yang lapang hatinya, dia menjauh dari kampung dunia dan dia lebih perhatian kepada kampung akhirat. Wathalith ayasta'idda lil mauti wa ma ba'dah. Dan poin yang ketiga adalah bahwasanya seseorang itu bersiap-siap untuk kematian dan untuk apa-apa yang terjadi setelahnya. Fa idza wujidat hadhil umur ats-tsalatsatu fi qalbil 'abdi, apabila didapati kata Syekh hafizallahu taala 3 perkara ini di hati seorang hamba, fahiya dalilun 'ala insyirahi sadri. Sungguh itu adalah bukti bahwa Allah melapangkan dadanya. Ini buktinya jemaah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya dengan 3 poin tadi. Wa tuma'ninati qalbi, dan menenangkan hatinya. Qala al-'allamah Ibnul Qayyim rahimallahu taala, Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala mengatakan wa 'alamatu hadza, dan tanda ini insyirahu sadri, yaitu lapangnya hati, lima nazilil iman, untuk menerima kedudukan berupa keimanan.
wan fasahuhu, dan lapangnya hati, wa tuma'ninatul qalbi, dan tenangnya hati, li amrillahi subhanahu wa ta'ala, untuk menerima perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wal inabatu ila dzikrillah, kembali dengan semangat mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah tanda-tandanya. Wa mahabbatuhu wal farahu biliqaihi, sehingga dia bisa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan senang tatkala berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wat tajafi an daril ghurur, dan dia menjauh dari dunia yang memiliki sifat yang menipu. Kama fil athari al-masyhur, sebagaimana di dalam riwayat yang masyhur dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di dalam kitab ini tidak disebutkan. Idza dakhala nurul qalba infasaha wansyaraha. Apabila cahaya masuk ke dalam hati, hati akan menjadi luas dan menjadi lapang. Kemudian ditanyakan kepada Nabi SAW, qila wa ma alamatu dzalik? Ya Rasulullah, apa tanda-tandanya? Maka Nabi SAW mengatakan, tanda hati seseorang lapang, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, at-tajafi an daril ghurur, menjauh dari kehidupan yang menipu. Menjauh dari kehidupan yang menipu. Wal inabatu ila daril khulud, dan condong kepada kehidupan yang abadi, yaitu berupa surga yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulih, dan bersiap-siap untuk datangnya kematian sebelum tibanya kematian. Dia telah bersiap-siap untuk kematian sebelum datangnya kematian. Wa amma idza taghat 'alal qalbi umurun, jika berbagai hal yang menyerang hati, wahtimamatun ukhra, dan perhatian-perhatian yang lain, daqa sadrahu bihasabi insyghalihi bihadhil umur. Nah, Syekh mengatakan apabila banyak berbagai hal yang menyerang hati dan perhatian-perhatian yang lain, maka sempitnya hati dengan disibukkan dengan perkara ini. Banyak yang menyerang dari luar, kemudian perhatian-perhatian, pemikiran-pemikiran yang sesat yang bisa menyebabkan hati itu sempit, maka sempitnya hati ini dikarenakan oleh perkara-perkara yang dia sibukkan. Wa ba'da hadzal bayan li ahammiyati hadzal mawdu', dan setelah penjelasan ini, urgensi topik tema ini, wa syiddati hajatin nasi ilai, dan betapa manusia sangat membutuhkan kepada perkara ini, nasra'u fil maqsud, maka kita mulai apa yang dimaksud dengan tujuan, wa huwa dzikru asyarati asbabin yunalu biha insyirahus sadri. Maka Syekh mengatakan, dan setelah penjelasan ini, urgensi topik tema ini, dan betapa manusia sangat membutuhkan kepada lapangnya hati, maka kita mulai apa yang dimaksudkan dengan tujuan, yaitu dengan menjelaskan 10 sebab-sebab meraih dengannya lapangnya hati. Tu'tabaru hadil ajma' fi naili wa tahsili hadil ghayati al-hamidah. Dan 10 hal ini, kata Syekh, lebih lengkap untuk mendapatkan, memperoleh tujuan yang terpuji ini. Wahiya mulakhasatun wa mustafadatun min faslin azimin aqadahu al-Imam Ibnul Qayyim fi kitabi Zadul Ma'ad fi asbabis syarhi sudur wa husuliha 'alal kamali lahu sallallahu alaihi wasallam. 10 hal ini ringkasan yang berfaedah dari subbab. Nah, subbab yang dibuat oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Zadul Ma'ad, fi asbabi syarhi sudur, yang berjudul di dalam subbab tersebut sebab-sebab lapangnya hati, wa husuliha 'alal kamali lahu sallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan sebab-sebab tersebut ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh mengatakan, wabillahi wahdahu at-taufiq, dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata, wa minhu yustamaddul al-aunu wastamnahu, dan hanya dari Allah pertolongan. Kemudian Syekh mengatakan, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibati fillah, mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan masuk kepada sebab-sebab, 10 sebab yang bisa mendatangkan hati yang lapang. Insyaallah kita akan kaji, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini yang bisa Anda sampaikan. Kalau ada kesalahan itu datang dari diri pribadi dan dari syaitan. Apabila ada kesalahan
Apabila ada kesalahan itu datang dari diri pribadi dan dari syaitan, apabila kebenaran itu datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.